kita sekarang untuk memangkas pohon jeruk ini. Nah, coba bapak-bapak ya, cara memangkasnya. Ya, ini bukan padahal mau itu tidur. Udah kusok kok. Ini dipotong karena terlalu tinggi. Baru ini dipotong lagi. Ini kemudian ini kan apa ini? Tebal rimbun kali, ini harus kita potong satu-satu ini. Potong satu-satu. Udah kira-kira ngerti kita semua? Ya, Pak. Ya. Oke. Eksekusi. Dia kira-kira nakin natek nasal tu dia lo mama malai dia. Nah, ini kompak kerjasama. Ada yang menggunting dahan-dahan yang besar yang tidak berfungsi. Ada yang menggunting dahan-dahan yang terlalu rimbun. Nanti akhirnya jeruk ini semuanya bisa kena sinar matahari. Karena kalau dibiarkan seperti ini rimbun, yang pertama, kalau kita menyemprot insek ataupun fungisidanya tidak kena pada daun atau buahnya. Yang kedua, kalau terlalu lebat, yang kita khawatirkan jika musim hujan atau curah hujan terlalu tinggi, buahnya bisa lembam karena tidak masuk sinar dan tidak masuk fungisida atau insek yang telah disemprot. Yang kemudian kalau begini terlalu banyak buahnya, buah yang dihasilkan itu kecil-kecil. Kalau kita biarkan seperti ini terlalu rimbun, nanti setelah ini sudah dipangkas atau dipotong dahan-dahan yang tidak berfungsi, buahnya akan semakin besar. Kita lihatlah nanti. Jadi banyak dahan-dahan yang besar maupun yang kecil-kecil akan dihilangkan seperti ini. Nah, kan sudah dipotong karena terlalu padat. Iya. Nah, ini sudah dipotong tadi dahannya yang terlalu tinggi. Biasanya pohon ataupun dahan yang terlalu tinggi ini biasanya buahnya kecil-kecil. Nah, semogalah kalau sudah selesai ini, ya diyakini hasilnya akan menghasilkan buah yang besar-besar atau super. Inilah dia. Ini. Ah. Iya. Iya, itu dia. Nah, itu lagi dipotong itu. Nah. Iya.
Nah, sudah mulai agak longgar, sudah masuk sinar matahari. Sudah masuk. Iya. Udah mulai, udah bisa. Yang di atas itu udah longgar, sudah masuk sinar matahari. Ini memang pohon yang satu ini terlalu rimbun. Memang pernah ini berbuah, sekali turun buahnya mencapai 150 kg. Sekali panen 150 kg. Hanya buahnya itu banyak yang kecil-kecil. Kalau banyak yang kecil-kecil, harganya pun berbeda. Nanti kalau sudah bagus ini, sudah dikurangi banyak dahannya atau cabang-cabangnya, buahnya akan semakin besar dan harganya ya sudah harga yang maksimal. Karena ukuran buahnya pun sudah bagus. Ada bisa nanti yang super, ukuran AB, ukuran C. Sudah jarang yang kecil-kecilin nanti. Karena dahan-dahan yang tidak produktif sudah dibuang. Nah, ini seperti ini. Ini dahannya ini yang nggak produktif ini. Kalaupun berbuah ini, buahnya sebesar kelereng ini, nggak laku. Nggak laku. Nah, itu dia. Memang kalau pohonnya yang satu ini, kalau per tahun bisa buahnya 200 kg per tahun. Cuman ya ukurannya terlalu kecil-kecil sehingga harga nggak bisa bersaing dengan punya teman-teman ataupun jeruk yang besar-besar. Tapi kalau ini nanti ya udah jelas ini. Bukan mudah-mudahan lagi, sudah pasti, dipastikan nanti hasilnya ini semakin bagus, buahnya semakin besar. Inilah hasil setelah selesai dipangkas. Inilah semua dahan-dahan atau cabang-cabang yang dipotong yang tidak berfungsi. Kalau kita lihat pohonnya ini, dahannya ini sekarang sudah bisa masuk semuanya sinar matahari. Semoga berhasil. Mantap.